Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita belajar materi tentang triple Pythagoras. Kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari adalah 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple. Sekarang kita mengingat lagi syarat terbentuknya segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Untuk segitiga ACB dengan panjang sisi-sisinya adalah A, B, dan C. Jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga lancip. Jika C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul di C. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga siku-siku di C. Sekarang kita amati tiga segitiga berikut yang sudah diketahui panjang sisi-sisinya. Yang pertama, segitiga KLM dengan panjang sisinya 3 cm, 4 cm, 5 cm. Yang kedua, segitiga ABC dengan panjang sisinya 6 cm, 8 cm, dan 9 cm. Yang ketiga, segitiga PQR dengan panjang sisinya 6 cm, 8 cm, dan 12 cm. Pada segitiga KLM, ternyata 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 25 sama dengan 9 ditambah 16. Maka segitiga KLM adalah segitiga siku-siku. Pada segitiga ABC, ternyata 9 kuadrat kurang dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 81 kurang dari 36 ditambah 64. 81 kurang dari 100. Maka segitiga ABC adalah segitiga lancip. Pada segitiga PQR, ternyata 12 kuadrat lebih dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 144 lebih dari 36 ditambah 64. 144 lebih dari 100. Maka segitiga PQR adalah segitiga tumpul. Nah, dari ketiga gambar segitiga di atas, ternyata segitiga KLM yang panjang sisi-sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm adalah yang terbentuk segitiga siku-siku. Dengan demikian, bilangan 3, 4, dan 5 ini disebut triple Pythagoras. Nah, sekarang kita selidiki apakah tiga bilangan berikut merupakan triple Pythagoras. Yang A untuk 6, 8, dan 10. Kita ambil bilangan yang terbesar dulu yaitu 10. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 100. Kemudian 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Hasilnya adalah 36 ditambah 64 sama dengan 100. Nah, ternyata nilai 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Dengan demikian 6, 8, dan 10 adalah triple Pythagoras. Kemudian yang B, 4, 6, 8. Kita ambil bilangan yang terbesar dulu, 8. Dikuadratkan, hasilnya adalah 64. Kemudian 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 16 ditambah 36. Ini sama dengan 52. Ternyata 8 kuadrat tidak sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Dengan demikian 4, 6, 8 adalah bukan triple Pythagoras. Sekarang yang C, 2, 3, dan akar 13. Kita ambil yang terbesar dulu, akar 13 dikuadratkan, hasilnya sama dengan 13. Kemudian 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 13. Akar 13 dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama-sama menghasilkan 13.
Nah, apakah 2, 3, dan akar 13 triple Pitagoras? Ternyata bukan, karena akar 13 bukan bilangan asli. Sekarang kita akan belajar bagaimana menemukan 3 bilangan yang merupakan triple Pitagoras. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil 2 bilangan asli P dan Q dengan syarat P lebih dari Q. Kemudian lengkapi tabel berikut ini. Kita ambil bilangan untuk P 2 dan Q-nya adalah 1. Maka nilai dari P kuadrat kurangi Q kuadrat adalah 2 kuadrat kurangi 1 kuadrat sama dengan 3. Untuk 2PQ berarti 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Untuk P kuadrat tambah Q kuadratnya adalah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 5. Nah, dari sini diperoleh 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Triple Pitagorasnya adalah 3, 4, 5. Kita ambil contoh yang kedua. P-nya kita ambil 3, Q-nya kita ambil 1. Maka P kuadrat kurangi Q kuadrat berarti 3 kuadrat kurangi 1 kuadrat sama dengan 8. Untuk 2PQ-nya berarti 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Untuk P kuadrat tambah Q kuadrat adalah 3 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 10. Nah, dari situ diperoleh hubungan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Maka triple Pitagorasnya adalah 6, 8, 10. Saya urutkan dari yang paling kecil yaitu 6, kemudian 8, kemudian 10. Kita ambil contoh yang ketiga, P-nya 3, Q-nya 2. Maka untuk P kuadrat kurangi Q kuadrat adalah 3 kuadrat kurangi 2 kuadrat sama dengan 5. Untuk 2PQ berarti 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Untuk P kuadrat plus Q kuadrat adalah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 13. Nah, diperoleh hubungan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Nah, dengan demikian triple Pitagorasnya adalah 5, 12, dan 13. Nah, anak-anak, dari apa yang kita pelajari tadi, maka diperoleh suatu kesimpulan. Triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pitagoras. Atau triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang merupakan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, untuk menemukan triple Pitagoras, maka kita bisa mengambil 2 bilangan asli P dan Q, di mana P lebih dari Q, kemudian tentukan nilai-nilai dari P kuadrat kurangi Q kuadrat, 2PQ, dan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Demikian anak-anak untuk pembahasan materi triple Pitagoras. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya, tetap semangat sekalipun kalian belajar dari rumah. Semoga sehat dan sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.